Tapi kalau antum beli mobil mewah hanya sebatas ingin disebut kelihatan orang kemewahannya, ini yang berbahaya, Pak. Ya. Ini yang akan menjadi perkara yang ikut menyiksa kita nanti pada hari kiamat. Anak kalau nyetir mobil atau pakai moge, apa sih moge? Hah? Motor gede, karena selalu pengen dilihat orang. Ujung tuh Pak, riak namanya. Boleh nggak? Ini perbuatan si korun. Si korun itu dulu keluar kepada kaumnya dengan apa? Kemewahannya, sambil dia berbangga. Nah, kalau antum mirip seperti itu, dan seperti ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena itu bisa membuat antum ujub. Yang kedua, antum akan sombong. Iya. Dan itu bertentangan dengan kehidupan seorang mukmin yang sederhana. Maka dari itulah, ya, jangan sampai ketika antum pakai mobil yang mewah, ingin kelihatan orang nih saya mewah. Nah, ini tidak diperbolehkan demikian. Kalau antum beli mobil mewah tujuannya karena memang ada tujuan yang benar, silakan. Ya. Tapi kalau antum beli mobil mewah hanya sebatas ingin disebut kelihatan orang kemewahannya, ini yang berbahaya, Pak. Ya. Ini yang akan menjadi perkara yang ikut menyiksa kita nanti pada hari kiamat. Makanya kata Rasulullah, kuda itu ada 3. Kuda yang pertama di surga, kuda yang kedua di neraka, dan kuda yang kedua sebagai penutup. Adapun yang di surga yaitu kuda yang dipergunakan di jalan Allah untuk berjihad dan yang lainnya. Adapun yang kedua, kuda yang digunakan hanya untuk bermewah-mewah dan berbangga-bangga. Adapun yang ketiga, kuda yang dipelihara tapi tidak dilupakan hak-haknya. Maka ini sebagai penutup dari kefakiran. Artinya kalau antum punya kuda, ya lumayan bisa menutup kefakiran. Ya. Sama antum punya BMW atau antum punya mobil mewah, tujuannya apa? Kalau tujuannya hanya untuk kelihatan, wah saya mewah, saya hebat dan yang lainnya, hati-hati. Tapi kalau memang tujuannya, ya karena memang saya pengen punya mobil mewah karena saya butuh kepada ini. Contoh misalnya saya harus datang ke klien yang kalau pakai mobil mewah kan meyakinkan, sehingga bisa mempermudah usaha saya. Nggak masalah. Kalau memang tujuannya untuk apa? Sesuatu yang sifatnya manfaat. Tapi kalau manfaatnya hanya untuk wah-wahan saja, ya, saya mau beli mobil mewah, saya ingin memperlihatkan nikmat Allah kepada saya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Inna Allah yuhibbu an yara athara nikmati al abdi. Sesungguhnya Allah suka untuk melihat bekas nikmat itu ada pada seorang hamba. Ya, silakan, asal tidak ada rasa ujub. Tapi kalau antum merasa ujub, segera jual tuh mobil, ganti sama mobil yang membuat antum tidak ujub. Ya, makanya Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku pernah pakai perhiasan dan aku merasa ujub dengan perhiasan tersebut. Lalu Abu Bakar berkata kepada Aisyah, wahai Aisyah, rasa ujubmu dengan perhiasanmu itu memasukkan kamu ke neraka. Akhirnya Aisyah pun segera apa? Mencopot perhiasan itu, diinfakannya di jalan Allah. Demikian pula kita, kalau kita punya sesuatu yang membuat kita ujub di hadapan manusia, baik mobil atau perhiasan atau moge lah, motor gede atau yang lainnya. Waduh, kok saya tiap bawa mobil ini kayaknya rasa ujub terus ya. Udah, jual aja. Daripada saya ujub itu bisa membinasakan, kata para ulama. Udah jual aja lah. Beli mobil yang biasa aja, yang tidak membuat saya ujub, ya bukan mobil rongsokan juga, tidak. Ya. Pokoknya mobil yang tidak membuat saya ujub. Ya. Maka ini penting ya akal Islam untuk menjaga hati. Hati kita ini harus dijaga ya akal Islam. Azakumullah. Allahu a'lam.